Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Masih melanjutkan tentang predestinasi. Ya, karena soal algoritma. Maka setelah berjibaku dengan double predestination ala Pope Calvin yang tidak bisa salah itu, yang dibela oleh kaum reform, akhirnya muncul satu pembelaan. Memang filenya sudah lama. Muncul satu pembelaan yang mengklaim seperti ini. Mengklaim logical explanation by Rev Jimmy Pardede about the doctrine of predestination. Maksudnya penjelasan logis oleh pendeta Jimmy Pardede tentang doktrin predestinasi. Mari kita bongkar seberapa logis penjelasan tersebut. Oke, vámonos. Predestinasi, retorika, dan tegangan yang tidak terselesaikan dalam teologi reformat. Ya, ini adalah suatu tanggapan filosofis teologis dari perspektif Katolik. Kenapa Katolik tidak percaya double predestinasi? Ini penting bukan untuk para pendeta yang terhormat, mohon maaf, kami hanya menanggapi untuk mengedukasi umat bahwa double predestinasi bukan gagasan yang benar tentang Tuhan. Nah, doktrin predestinasi ini telah menjadi salah satu pilar sentral dalam teologi reform sejak era reformasi ya. Jadi itu ajaran baru ya. Dalam khotbah yang kita kaji dari pendeta Jimmy Pardede, sang pengkhotbah reformat tersebut berupaya membela predestinasi ganda, electio et reprobatio, dengan membungkusnya dalam bingkai retoris yang sangat-sangat kuat. Dia menekankan bahwa segala benturan antara kehendak bebas dan kedaulatan Allah itu harus diterima sebagai paradoks, bukan kontradiksi. Oke. Akan tetapi pendekatan ini menyisakan persoalan filosofis yang tidak terselesaikan, bahkan dikaburkan melalui teknik retorika yang licin namun lemah secara konseptual ya. Kita membedah dua hal. Saya mengajak kita untuk membedah dua hal. Yang pertama itu ketegangan substansial yang tidak terselesaikan dalam pandangan reformat tentang Allah dan kehendak bebas. Dan yang kedua, cara teknik retorika digunakan untuk meredam kritik terhadap kontradiksi tersebut. Ya. Selanjutnya kita akan menanggapi dari sudut pandang filsafat Katolik yang lebih integratif antara kedaulatan ilahi dan kebebasan manusia. Jadi ada ketegangan dan ada teknik retorika untuk meredam kritik terhadap kontradiksinya. Yang pertama ada tegangan filosofis, tegangan filsafati, tegangan filosofis antara determinasi ilahi dan kebebasan manusia. Lihat dua video saya sebelumnya. Ini persoalan besar dalam Calvinisme. Teologi reformat ini meyakini bahwa Allah menetapkan segala sesuatu, termasuk siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan dilewatkan, reprobatio. Namun dia juga ingin mempertahankan akuntabilitas manusia sebagai makhluk bebas yang bertanggung jawab atas pilihannya. Disinilah letaknya tegangan tersebut. Ini saluran utama tegangan tinggi ya. Sutet. Jika Allah menetapkan secara mutlak segalanya, maka kehendak manusia tidak sungguh bebas ya. Tidak mungkin. Sebaliknya, jika kehendak manusia bebas dalam makna yang substansial, yaitu memiliki kemampuan alternatif, could have done otherwise, bisa melakukan sebaliknya, maka tidak mungkin Allah menetapkan secara absolut hasilnya. Nah, tanggapan reformat disebutkan bahwa itu adalah paradoks. Tapi dari sudut pandang metafisika ini tidak cukup ya, hanya sekedar menyebut paradoks itu tidak cukup. Ini bukan paradoks dalam arti semantik, yaitu dua pernyataan tampak bertentangan tapi sebenarnya tidak,
melainkan kontradiksi ontologis. Ini yang penting, bukan sekedar paradoks, tapi adalah kontradiksi ontologis, saling meniadakan sebenarnya. Allah menetapkan X terjadi dengan pasti, itu contoh. Manusia menentukan X terjadi secara bebas. Ini keduanya tidak dapat berdiri bersamaan tanpa klarifikasi kategoris. Jadi seperti ini, Tuhan menetapkan saya mencuri kambing, itu pasti. Saya besok akan pergi mencuri kambing tetangga. Dilalui tegangannya, saya menentukan bahwa pergi mencuri kambing itu terjadi secara bebas. Nah, maksudnya bagaimana? Tidak bisa berdiri bersamaan tanpa klarifikasi kategoris. Ini yang kita tunggu, apa klarifikasi kategorisnya? Menetapkan itu seperti apa dan menentukan secara bebas itu apa? Ya. Nah, setelah menyadari ketegangan ini, ada teknik retorika, yaitu kabut misteri dan ketundukan emosional. Ya. Alih-alih menyelesaikan problem ontologis ini, kontradiksi ontologis, sang pengkhotbah pendeta Jimmy Perdede yang terhormat menggunakan pelbagai teknik retorika untuk mengaburkan kontradiksi tersebut. Ibarat membuat kosmetika, to make this up, make up supaya kelihatan cantik tapi di dalamnya bohong. Ya. Apa saja yang digunakan, teknik retorika apa yang digunakan? Yang pertama, retorika mistisisme. Karena Allah melampaui akal kita, maka jika ada hal yang tampak bertentangan, itu bukan kontradiksi, itu paradoks. Pernyataan ini bersifat memutus diskusi rasional. Mengajukan misteri bukanlah jawaban filosofis, tetapi penutupan jalan pikir. Ini serupa dengan retorika fideistik yang menolak integrasi antara iman dan akal budi, berlawanan dengan semangat fides et ratio, iman dan akal dari tradisi Katolik. Jadi di situ akal sudah dipaksa untuk tunduk. Kau diam-diam, kau bodoh sekali, seperti itu. Seperti anak kecil yang, bayangkan seorang anak kecil yang, matahari itu apa, biru itu apa. Si ibu yang sudah kecapaian menjawab, hei, tenang-tenang, nanti saya tidak kasih kau makan nanti. Nah, seperti itu. Itu retorika mistisisme. Ya, tenang, nanti malam kamu malam nanti apalah, setan datang. Jangan tanya, nanti malam setan datang ambil kau, begitu. Kemudian yang kedua, retorika otoritas. Inilah yang diajarkan dalam Westminster Confession dan Canons of Dort. Penggunaan pengakuan iman sebagai tameng terhadap kritik filosofis. Ini adalah bentuk argumentum ad auctoritatem. Argumen merujuk kepada otoritas. Ini ironisnya, mengingat bahwa kaum reform sering menyerang ajaran Katolik karena bersandar pada otoritas tradisi. Jadi ini bagaimana? Coba jelaskan kepada saya. Inilah yang diajarkan dalam Westminster Confession dan Canons of Dort. Terus, ya, oke. Yang berikut, ya, karena mereka kan katanya menolak tradisi, tapi tidak jelas maksud menolak itu yang bagaimana. Kemudian ada retorika simpati eksistensial. Retorika simpati eksistensial. Kita ini seperti pengemis yang tidak layak menerima apa-apa. Oke. Membangkitkan emosi rendah diri, patos, untuk menutupi kebingungan rasional adalah teknik klasik dalam khotbah, dan ini efektif di mimbar namun lemah di ruang kuliah filsafat. Oke, kita ini seperti pengemis, tidak layak menerima apa-apa, tapi Tuhan memberi sesuatu kepada pengemis dan membiarkan satu pengemis lainnya mati kelaparan. Ini Tuhan apa hantu? Coba, kita memang pengemis semua, tapi kenapa Tuhan hanya pilih pengemis yang lain, lalu pengemis yang satu ini dibiarkan mampus, lu persetan dan lu orang Kupang bilang persetan dan lu, gitu. Kalau Tuhan Calvinnya orang Kupang saya tahu dia pun kurang ajar. Bamak itu yang reprobat, pasti ngeri. Oke. Kemudian ada retorika disolusi oposisi, mengaburkan pertentangan. Yang kamu anggap kontradiksi itu cuma keliru memahami. Itu dua kebenaran yang harus diterima bersama. Pernyataan ini tidak menjelaskan bagaimana dua kebenaran itu bisa berdiri, kan?
bisa berdiri bersama tanpa meniadakan satu sama lain. Jadi tidak menjelaskan kenapa bisa berdiri sama-sama. Why? Ini non-resolution yang dikemas seolah sebagai kebijaksanaan. Tak ada solusi, tegangannya tetap ada. Nah, dengan ketegangan dan retorika ini yang tidak menjawab apa-apa, pertanyaan orang Katolik tetap sama. Tapi orang Katolik bukan saja bertanya, ada konstruksi positif. Perspektif Katolik, integrasi melalui metafisika Thomas Aquinas. Filsafat Katolik, khususnya Thomisme, mengakui misteri dalam iman, tetapi tidak mengagung-agungkan kontradiksi. Ya, tidak mengagung-agungkan kontradiksi. Thomas Aquinas membedakan dua jenis kehendak ilahi. Voluntas simpliciter, kehendak yang pasti terjadi, yaitu keselamatan secara umum, penciptaan. Ya, itu keselamatan secara umum. Voluntas simpliciter. Dan voluntas conditionalis, kehendak yang bersyarat, kondisionalis. Kehendak yang bergantung pada respons manusia. Rahmat diterima atau ditolak. Jadi orang Katolik yang tahu kenapa kita begitu menghormati para orang kudus, karena ini. Mereka punya mereka mau bekerja, membuka diri untuk merespon rahmat, menerima atau menolak. Ya. Nah, ini tambahan dari saya. Teman-teman Protestan itu menolak kepengantaran syafaat itu karena itu. Orang sudah ditentukan, jadi kalau kau buat baik, berjasa juga, bukan itu Tuhan yang setel kau. Hanya masalahnya, orang tetap dituntut kalau dia buat jahat. Jadi orang yang berjasa seperti pada krus tidak dihargai karena itu ditetapkan oleh Tuhan. Tapi orang yang berjasa, kenapa dikutuk? Padahal itu memang dipredestinasi oleh Tuhan. Jadi sekali lagi muncul di sini kata kunci Protestan, inkonsisten. Ya. Nah, dua kehendak dari Tuhan ini, voluntas simpliciter dan voluntas conditionalis. Dalam kerangka ini Allah benar-benar mengetahui dan mengarahkan segala sesuatu. Iya, dia benar-benar tahu, bukan Allah benar-benar mengetahui dan mengarahkan segala sesuatu, namun memberi ruang bagi kehendak manusia yang sungguh bebas melalui gratia cooperans, rahmat yang bekerja sama, bukan rahmat yang irresistible. Bedanya di situ. Gratia cooperans, bukan irresistible grace. Kebebasan manusia bukan ilusi, dan kedaulatan Allah tidak membuat manusia menjadi boneka. Atau menurut kata Dekingares, nanti kita akan lihat apa pembelaannya terhadap Pope Calvin ini. Kedaulatan Allah tidak membuat manusia menjadi boneka, aka boneka pencet ala Dekingares. Begitu. Jadi tidak ada yang diselamatkan tanpa rahmat, tetapi tidak semua yang menerima rahmat secara otomatis diselamatkan. Itu poinnya. Semua diselamatkan oleh rahmat, tapi rahmat tidak, semua yang menerima rahmat tidak otomatis diselamatkan. Karena kerjasama manusia tetap dibutuhkan. Cooperatio humana cum gratia, kerjasama manusia dengan rahmat. Disinilah letak keharmonisan antara predestinasi dan tanggung jawab moral. Predestinasi, tanggung jawab moral. Jadi predestinasi dan tanggung jawab moral. Predestinasi, tanggung jawab moral. Oke. Ya, jadi saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kristusnya gereja ya, bukan Kristusnya Calvin. Retorika tidak menyelesaikan tegangan tersebut ternyata. Alih-alih menyelesaikan konflik, pendekatan reform yang bertumpu pada retorika misteri dan otoritas justru memperlebar jurang antara iman dan akal. Sementara itu, pendekatan Katolik justru menolak solusi simplistik dan menempuh jalan sulit, membedakan kategori, menimbang relasi antara kehendak ilahi dan kehendak manusia, dan mengafirmasi kebebasan manusia sebagai participatio divinae libertatis. Partisipasi dalam kebebasan Allah sendiri. Nah, sini kita sampai pada keyword yang kedua, partisipasi. Jadi tadi Protestan inkonsistensi, Katolik partisipasi. Dalam terang ini, saudara-saudari, doktrin predestinasi yang dipresentasikan secara sempit dalam tradisi reform perlu dikritisi.
bukan hanya secara teologis, tetapi juga secara filosofis, demi menghormati kedalaman iman dan akal yang diberikan oleh Allah. Jadi, animal rasionalis, satu-satunya hal yang membedakan kita dari binatang ternak di kandang adalah akal budi. Jadi ketika bertemu dengan Tuhan dan kita menyingkirkan akal budi, bukankah ini kita menurunkan derajat kita sendiri menjadi sekedar babi yang menunggu tuannya datang ambil untuk dijadikan CI babi di kota Kupang? I don't know. So, follow for more into the jungle of Protestantism. Kita akan segera merayakan Kor Yesu, pesta hari raya hati kudus yang maha hari raya hati kudus Yesus, hati Yesus yang maha kudus. Saya akan mengajak kita untuk melihat bagaimana devosi hati Yesus yang maha kudus ini membuat kita harus secara niscaya menolak double predestinasi karena devosi, karena hati Yesus yang maha kudus ini.